Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas keterlambatan untuk web ketiga ini ya. Karena kebetulan tadi ada kendala di Big Blue Button-nya ya, tidak bisa dimunculkan ya. Ini baru bisa muncul setelah saya coba 30 menit ya. Jadi kita mulainya agak terlambat 30 menit. Baik rekan-rekan mahasiswa, jadi di web ketiga ini saya akan coba menjelaskan mengenai materi ya, mengenai berhubungan dengan pemrograman Java ya. Jadi di pemrograman Java ini kita mengenal tiga konsep pemrograman berbasis object oriented ya. Kemudian setelah itu nanti akan saya coba juga jelaskan mengenai nanti pengerjaan tugas 2-nya ya. Jadi di tugas 2-nya nanti saya akan berikan contoh soal yang menyerupai ya. Sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa jika ada kesulitan mengenai tugas 2-nya bisa dilihat dari rekaman video ini ya. Sehingga nanti bisa jadi bahan kajian atau bahan pembanding lah dalam mengerjakan tugas 2 di e-learning ya. Nanti ini tinggal bisa lihat di sini. Oke. Saya coba share terlebih dahulu ya. Oke, ini tampilannya ya. Jadi untuk materi hari ini yang pertama saya akan coba membahas mengenai konsep pemrograman object oriented ya. Jadi konsep pemrograman object oriented ini sendiri sebetulnya ada tiga pendekatan ya, atau tiga konsep ya. Jadi di dalam pemrograman object oriented yang pertama ada konsep yang namanya inheritance ya. Kemudian yang kedua ada konsep yang namanya polymorphism, dan yang ketiga ada konsep yang namanya encapsulation ya. Jadi tiga hal ini nanti kita akan coba ya, saya coba bahas ya, sehingga nanti Anda paham bahwa pemrograman berobjek oriented itu konsep-konsep ini seperti apa nanti diimplementasikannya ya. Kemudian setelah itu nanti akan saya coba bahas juga untuk soal latihan ya. Jadi soal latihannya di sini saya sudah buatkan yang kemarin ya, yang masih berhubungan dengan web yang kedua ya. Jadi soalnya adalah soal yang kemarin kita coba kerjakan untuk flowchart maupun procedure code-nya. Nah, hari ini akan saya coba bagaimana mengimplementasikan flowchart dan procedure code yang kita sudah buat ke dalam sebuah bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman Java. Oke, kita langsung saja ya, kita bahas dulu mengenai konsep OOP ya. Jadi di konsep OOP ini yang pertama adalah mengenai inheritance ya. Jadi inheritance itu adalah kata dasarnya adalah pewarisan lah gitu ya. Jadi pewarisan ini maksudnya seperti apa? Pewarisan ini adalah bahwa sebuah objek ya di dalam pemrograman berbasis oriented ini bisa dianggap sebagai kelas kan gitu ya. Dimana si kelas ini nanti bisa mewariskan metode operationnya atau atribut-atributnya ke kelas yang lain. Sehingga dengan kata lain kita bisa saja memiliki satu metode, memiliki satu kelas, tapi bisa memiliki turunannya ya. Turunannya adalah biasa disebut sebagai subclass ya. Sebagai contoh misalkan saya gambarkan dengan kelas diagram lah misalkan ya, biar Anda ada gambarannya ya. Misalkan saya gambarkan dengan StarUML ya. Nah ini ya. Ini saya gambarkan dengan StarUML. Misalkan kita punya, anggaplah misalkan Anda diminta untuk membuat sistem akademik gitu ya. Kemudian di dalam sistem akademik itu tentu nanti banyak objek ya yang harus kita buat ya, banyak kelas yang harus kita buat. Sebagai contoh yang berhubungan dengan inheritance atau pewarisan seperti apa, misalkan di dalam sistem akademik ada yang namanya peran atau role gitu ya. Sebagai contoh misalkan ada dosen ya, ada mahasiswa, kemudian ada tenaga tata usaha misalkan gitu ya. Itu kan pada dasarnya semuanya adalah kelas manusia ya, atau kelas person lah gitu ya. Namun punya role sendiri-sendiri ya. Jadi kalau mahasiswa berarti nanti pasti ada atribut nomor induk mahasiswa gitu ya. Sedangkan untuk dosen mungkin ada nomor induk dosen, kemudian untuk misalkan bagian tata usaha mungkin punya nomor induk pegawai gitu ya, seperti itu. Jadi kalau saya gambarkan kan seperti ini nantinya ya. Misalkan di sini saya punya kelas person gitu ya.
punya class person. Kemudian si class person ini dia merupakan parent class-nya lah gitu ya. Jadi parent class yang nanti akan mewariskan ke subclass-nya. Misalnya di sini saya buat class lecture ya, lecturer misalkannya dosen gitu ya. Kemudian saya bikin lagi kelas student misalkannya mahasiswa gitu ya. Kemudian saya buat lagi kelas employee lah gitu ya, jadi tenaga tata usaha gitu ya. Nah, misalkan di class person kita buat atribut, misalkan yang pertama ada ID gitu ya. Kemudian di sini ada name ya. Kemudian ada address gitu ya. Kemudian ada zip code, misalkan kode pos. Kemudian ada email gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti di sini metodenya kita tambahkan, misalkan metodenya adalah create new ya, atau misalkan add new, misalkan gitu ya, add new person gitu ya. Kemudian di sini misalkan create user ya, create user ya. Kemudian di sini juga kita bisa buatkan create password gitu ya. Nah, si person ini sebagai master class-nya atau sebagai kelas utamanya ini bisa mewariskan atribut-atribut name, address, zip code, email ke subclass yang lain ya, karena pada dasarnya kan atribut lecture, atribut student maupun atribut employee itu sama ya, karena sama-sama person kan gitu ya. Jadi pasti punya nama, pasti punya alamat, pasti punya kode pos, pasti punya email kan gitu ya. Nah, jadi ketika ini nanti bisa tidak perlu kita buat double gitu ya. Jadi dengan kata lain kita nggak perlu repot-repot untuk mengulang ya, mengulang atribut-atribut yang 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 sebenarnya nanti bisa kita ambil atau kita wariskan dari kelas yang lain gitu ya. Jadi misalkan di lecture kita cukup tambahkan atributnya adalah NIDN gitu ya, NIDN gitu ya. Kemudian di student kita tambahkan atribut uniknya adalah misalkan nomor induk mahasiswa. Kemudian di employee kita tambahkan nomor induk pegawai. Nah, ini kan atribut uniknya ya. Nah, sisanya untuk name, address, zip code, dan email gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya pewarisan gitu ya. Nah, caranya tinggal gimana? Caranya tentu kita tinggal bikin metode sebetulnya nanti di sininya. Biasanya metodenya adalah extend kalau di Java ya. Jadi nanti misalkan kelasnya apa, extend terhadap kelas apa, sehingga nanti si kelas yang di-extendkan itu dia akan mewariskan atributnya, metodenya, operationnya pada kelas tersebut. Nanti saya contohkan ya. Ini sebagai konsepnya dulu ya, konsep berpikirnya. Jadi biar Anda paham ya. Misalkan di sini kita tinggal bikin, misalkan metodenya adalah get ID misalkan gitu ya. Nah, get ID ini nanti digantikan dengan extend gitu ya. Di sini juga sama ya. Jadi nanti di sini kita tambahkan metodenya adalah get ID ya. Kemudian di sini juga sama. Sehingga nanti semua atribut di sini bisa mewariskan ya. Ini biasanya nanti kita tinggal gambarkan dengan generalisasi ya. Jadi ini tinggal kita tarik ke sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, pada dasarnya ketika kita membuat kelas seperti ini ya, ini kita menunjukkan bahwa si class person itu dia mewariskan atau melakukan ada hubungan inheritance terhadap class lecture, class student, dan class employee. Dengan kata lain, kita nggak perlu lagi buat atribut name, address, zip code ataupun email di lecture, di student maupun di employee gitu ya. Jadi cukup dengan dengan kita melakukan pewarisan ya sudah muncul ya. Nah, sekarang misalnya dari konsep ini kita coba implementasikan ke dalam bahasa pemrograman ya. Misalkan saya coba buka di sininya Eclipse-nya ya. Kemudian saya coba buat project baru lah ya. Misalkan saya buat project baru ya. Misalkan saya simpennya misalkan di sini kan di web 3 ya. Misalkan di web 3 ini di sini aja lah saya buatnya ya. Misalkan ini saya buat kelasnya ya, nama kelasnya misalkan web 3 kelas 60 ya, MSIM 60 gitu ya. Oke, ini saya select, kemudian saya launch ya. Ini sekarang kita akan coba implementasikan ya konsep pewarisannya ya dalam bahasa pemrograman.
Nah, ini nanti bisa saja nanti kita bikin kelasnya apa saja ya. Nah, ini materinya nanti bisa dilihat dari sini ya. Di sini penjelasan teoritisnya ya. Jadi konsep inheritance itu memungkinkan membuat suatu kelas dengan didasarkan pada kelas yang sudah ada ya. Jadi dengan kata lain dia mewariskan tadi ya. Nah, yang diwariskannya apa? Nah, ini ya, yang diwariskannya nanti bisa saja metodenya ya, bisa saja atributnya ya, tergantung nanti kita ingin mewariskan apa gitu ya. Terus yang perlu kita pahami juga dalam proses pewarisan atau inheritance ada yang namanya modifier. Yang modifier ini adalah kontrol pengaksesan. Jadi di dalam Java itu ada yang mengenal istilahnya private class, ada default class, ada protected class, ada public class ya. Nah, ini akan membedakan bagaimana si kelas tersebut diakses gitu ya. Jadi ada yang diakses hanya pada kelas yang sama ya. Kemudian kalau default dia bisa diakses di kelas yang sama di package yang sama. Kalau protected itu bisa diakses di kelas yang sama, di package yang sama maupun di package yang lain. Nah, kalau untuk yang public tentu nanti bisa diakses seluruh kelas yang lain ya, bahkan pakai package yang lain pun bisa gitu ya. Oke, nah sekarang kita sudah punya projectnya ya. Misalkan kita di sini sudah buat foldernya, kita new project ya, misalkannya kita new project, Java project ya. Misalkan nama projectnya kita beri nama to web 3 kelas 60 ya, kelas 60 ya. Oke, ini saya next dulu ya. Oh sorry, nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai spasi ya, pakai strip ya. Next dulu. Oke, ini finish. Kemudian yang berikutnya adalah saya close dulu ya. Nah, di sini sekarang saya sudah punya project ya. Nama projectnya adalah web 3 kelas 60. Nah, di sini kita bikin package baru ya. Misalkan kita bikin nama package-nya adalah pewarisan ya. Misalkan nama package-nya sorry, ini bukan Java package. Ini new package, beri namanya misalkan pewarisan ya. Oke, finish. Kemudian di dalam package ini kita bisa bikin class ya. Nah, kelasnya misalkan saya ikutin kasus yang ada di sini aja ya. Misalkan di sini kasusnya ada dua kelas ya, ada kelas kucing ya. Kemudian di sini ada kelas jinak. Nah, kelas jinak ini merupakan turunan ya dari kelas kucing, karena di sini ada kelas jinak extend kucing ya. Dengan kata lain nanti kelas kucing isinya apa? Kelas kucing itu isinya adalah memanggil nilai 5 dan nilai 7. Nah, seperti Anda perhatikan di sini kan ada variabel ya. Nah, variabel ini dikasih nilai 5 dan 7, berarti ini adalah tipe data primitif ya. Jadi tipe data primitif kan salah satunya adalah integer, kemudian ada byte ya, ada string ya, ada double dan seterusnya lah gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kelas jinak, di mana di kelas jinak ini adalah extend kucing ya. Jadi dia akan mengakses atau mewarisi atribut dari kucing, plus juga kita bisa menambahkan atribut uniknya seperti tadi ya. Jadi seperti di contoh ini kan di sini ada NIDN, ada NIM, ada NIP, dia merupakan atribut unik dari kelas tersebut. Tapi dia nggak perlu gitu ngambil atribut name, address, zip code, dan email, karena atribut ini bisa diturunkan sehingga kita nggak perlu berulang kali untuk membuat atribut ini nantinya di kelas tersebut gitu ya. Oke, nah berarti sekarang kita bikin dulu kelasnya dulu ya. Pertama adalah kelas kucing ya, ini kelas kucing ya. Misalkan ini saya finish dulu, kemudian kita bikin kelas baru lagi ya. Yang berikutnya adalah kelas jinak gitu ya. Kemudian ini finish ya. Nah, dan yang terakhir kita misalkan bikin satu kelas lagi untuk memanggil nilai dari dua kelas sebelumnya ya. Misalkan ini saya buat kelas turunan ya, turunan ya. Nah, ini kita harus untuk memanggilnya kita harus rubah dulu menjadi public static void ya. Jadi kalau di Java untuk memanggil dia harus ada statement ininya ya. Kalau untuk buat kelasnya saja sih cukup dengan yang tanpa harus di checklist juga sama. Jadi nanti kita si kelas turunan ini akan mengakses si jinak maupun si kucing, dimana si kucing sebagai parent kelasnya dan si jinak sebagai subclassnya gitu ya. Nanti kita lihat ya, kita bedakan si kucing ini bisa menurunkan mewarisi nggak nanti atributnya ke jinak gitu ya. Kemudian si jinak ini nanti bisa dipanggil juga nggak di
di turunan ini, di kelas turunan ini. Saya coba klik finish dulu ya. Nah, sekarang kita coba buat dulu di kelas kucingnya dulu ya. Nah, di kelas kucingnya kita akan tambahkan dulu yang namanya ini ya. Nah, ini di sini kan ada dua modifier ya, ada public, ada protected. Berarti ini bisa diakses oleh kelas di dalam package yang sama ya, di dalam package yang sama pada kelas yang apa? Kalau dilihat saya lupa ya. Nanti yang kalau yang protected berarti kan bisa diakses dalam package yang sama. Nah, sedangkan di sini kan package-nya kan pewarisannya, jadi bisa diakses. Tapi kalau nanti kita rubah ke private, tentu nanti akan tidak bisa diakses. Nanti kita coba ya. Bedanya seperti apa sih yang private, yang public ya, dan yang protected ya. Oke, sekarang saya masukkan dulu yang ini ya. Saya ambil dulu. Saya masukkan di sini ya. Nah, misalkan di sini saya sudah punya public class kucing ya. Nah, di sini nilainya adalah 5 dan 7 ya. Nanti di 5 7 ini ditampilkan dengan statement system out print ini ya. Ini adalah fungsinya untuk menampilkan nilai 5 dan 7 ini ya. Oke, nah kemudian di kelas jinaknya saya akan coba melakukan extend ya. Nah, extendnya terhadap kelas kucing sehingga kita nggak perlu mengulang lagi yang 5 7 ini kalau misalkan dibutuhkan ya. Anggaplah misalkan di sini kalau misalkan ini saya rubah dengan tulisan lah gitu ya, misalkan tadi, atau misalkan biar lebih memudahkan ya untuk dipahami, misalkan ini saya rubah dulu jadi string ya, string, kemudian misalkan di sininya kita ketikkan ID ya, kemudian sebentar saya cek dulu ada apa nih. You're currently the only person in this. Oke. Sepertinya ada gangguan ini ya. Nanti rekamannya saya coba buatkan juga ya. Sebentar, ini BBB-nya ini dari tadi agak gangguan, jadi saya juga lakukan rekaman dengan Bandicam ya untuk jaga-jaga ya. Ini sepertinya kameranya nggak muncul ya, nggak mau muncul. Ini saya sharing lagi. Oke. Mudah-mudahan sudah tampil ya. Nah, ini sudah tampil lagi ya. Your screen share is loading ya. Agak lemot ya. Tadi memang agak ada masalah nih di blue buttonnya ya. Mudah-mudahan terekam dengan baik lah ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, di sini misalkan mau dijadi string ya, ini tinggal rubah dengan tipe data string ya, public string apa misalnya ini dengan ID gitu ya, atau misalkan mau tetap jadi integer juga nggak masalah ya, tapi intinya sih sebenarnya sama aja ya. Jadi kalau misalkan anggaplah misalkan di sini 5 dan 7 lah tadi ya, seperti ini biar saya lebih cepat menjelaskan karena ini gangguan terus ininya ya. Mudah-mudahan ini ya bisa kerekam ya. Oke, nah ini misalkan untuk kelas kucing ada atribut 5 dan 7 ya. Jadi kalau nanti saya panggil kelas kucing nanti langsungnya ini ya. Nah, misalkan si jinak ini dia akan akan mewarisi tadi atribut dari kucing ya. Sehingga dengan kata lain nanti si jinak tentu tanpa harus saya ngetik ulang yang 5 dan 7-nya, nanti si jinak tentu akan memunculkan nilai 57 itu karena dia merupakan mewarisi atribut kucing tadi ya. Misalkan ini saya masukkan di sini ya yang kelas kucingnya ya. Nah, ini saya kelas jinaknya sorry. Ini saya kopikan dulu ya. Ini ke kelas jinak. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini berarti sekarang saya punya atribut khususnya di kelas jinak adalah 9. Seolah ini adalah misalkan NIDN kan gitu ya, seperti tadi ya. Sedangkan di sini ada atribut
kelas untuk yang kelas kucingnya ada 5 dan 7 ya. Nah, tinggal di turunannya tinggal saya panggil kan, tinggal saya panggil dengan tadi ya, misalkan dengan menggunakan nama atributnya ya, nama kelasnya ya. Di sini ada kucing, ada jinak ya. Jadi kalau misalkan saya mau ngambil dua-duanya ya, berarti saya tinggal panggil dua-duanya ya. Tapi kalau saya panggil salah satunya ya tentu nanti yang dipanggil ya tergantung kelas mana yang saya panggil ya. Misalnya saya masukin dua-duanya dulu. Oke, saya uji cobanya seperti ini. Misalkan kalau saya panggil kelas kucing ya, panggil kelas kucing ya. Sorry, saya matikan dulu yang kelas jinaknya ya. Maka yang muncul tentu nanti akan muncul 5 dan 7 ya. Kalau ini saya jalankan, saya eksekusi, oke. Nah, ini yang muncul adalah A sama dengan 5, B sama dengan 7 ya. Karena yang dipanggil adalah kelas kucing ya. Nah, seharusnya kalau jinak ini bukan turunan dari kucing, maka yang muncul kan sebenarnya ini ya. Hanya C saja yang 9 kan. Nah, tapi karena dia sudah menjadi turunan dari kucing, maka A dan B pun nanti ditampilkan karena dia sudah melakukan pewarisan dari kucing ya. Jadi kalau misalkan saya panggil sekarang yang jinak ya, ini saya matikan dulu yang kucingnya ya. Ini saya panggil yang kelas jinaknya ya. Maka yang muncul adalah yang jinak yang akan muncul tiga-tiganya. Nah, ini tanpa saya harus mengulang lagi A dan B-nya, secara otomatis dia akan dipanggil karena dia merupakan turunan dari kucing. Nah, dengan kata lain, kalau misalkan si kelas kucingnya ini saya update ya, misalkan di sini saya rubah yang tadi 5 jadi misalkan 13, yang B-nya jadi 15 ya. Nah, berarti kan secara otomatis karena dia merupakan parent class dari jinak, maka di sini pun nilainya akan berubah ya. Karena kan saya panggil adalah kelas yang jinak ya. Jadi ini saya jalankan lagi ya. Nah, ini akan ikut berubah tuh. Jadi apapun yang dirubah di parent class maka akan sinkron dengan yang dipanggil oleh subclassnya ya. Karena dia sudah mewariskan kan atributnya ya. Sehingga dengan kata lain kita nggak perlu repot-repot nih kalau misalkan nanti tadi ada class person ya seperti ini ya. Misalkan anggaplah atribut person ini banyak ya, ada tanggal lahir, ada tempat lahir, ada hobi, misalkan ada jenjang pendidikan dan sebagainya lah gitu ya. Nah, kita nggak perlu repot-repot nanti misalkan si lecture butuhnya kan pasti sama ya. Pada dasarnya kan yang namanya manusia kan di sini kan person itu kan manusia lah gitu ya. Pasti kan atributnya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan tadi ya NIDN, NIM dan NIP-nya ya. Sisanya kan sama. Sehingga kita nggak perlu repot-repot bikin atribut yang berulang-ulang gitu. Sehingga nanti lebih efisien lah kita dalam mengembangkan programnya gitu ya. Karena kan kelebihan dari object oriented programming itu adalah modularity. Yang namanya modularity tentu bisa dibagi-bagi kan sebetulnya si kelasnya. Jadi bisa dikerjakan secara bersama ya, bisa di modularity aja bisa dipecah gitu ya. Sehingga nanti setiap kelas bisa dikerjakan oleh orang-orang yang lain gitu ya, dibagi-bagi pekerjaannya. Kalau kita mengenal konsep yang namanya CI/CD ya, continuous integration dan continuous developing ya, nanti kan si hasilnya tinggal di-push aja kan gitu ya ke Git, tentu nanti ada versioning-nya kan seperti itu. Nah, itu adalah konsep untuk pewarisan ya. Jadi seperti itu untuk konsep pewarisan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, berikutnya adalah konsep berikutnya adalah polymorphism ya. Nah, polymorphism ini hampir mirip dengan pewarisan, hanya saja istilahnya kan polymorphism ya, merubah bentuk gitu ya. Jadi kalau tadi kan diwarisin aja gitu ya, diwarisin saja ke subclassnya. Tapi untuk di polymorphism ini kita punya kelas, si kelas tersebut nanti kita rubah isinya gitu ya, sehingga nanti si kelas ini jadi lebih unik gitu ya, isinya bisa macam-macam gitu ya. Sebagai contoh misalkan di sini saya punya satu kelas ya, kelas utamanya adalah ini ya, tes kucing ya. Nah, misalkan tes kucing isinya apa? Isinya adalah statement ini ya, adalah kucing bisa memanjat gitu ya. Kemudian saya bikin yang subclassnya nanti ada macan ya, macan bulunya belang gitu ya. Kemudian singa ya. Nah, ini singa hidupnya berkelompok ya, dan terus kita ngerolingnya kencang. Nah, ini kan sebenarnya kan pada dasarnya ini semuanya adalah
kucing ya, kucing yang dirubah isinya ya, hampir mirip dengan sebenarnya kan kalau tadi kan diwariskan ya isinya dari kucing ya. Nah kalau ini kan dirubah ya, dirubah. Jadi ketika nanti saya ambil yang panggilnya kucing tapi kucingnya untuk yang macan ya, nah berarti nanti yang tampil ini kan gitu ya. Nah kalau misalkan nanti saya panggilnya yang singa, yang munculnya ini. Kita coba aja ya. Oke, sekarang kita bikin package baru ya, new package ya. New package. Ini misalkan di sini saya beri nama polymorphisme ya. Polymorphism ya. Oke, finish. Kemudian di package ini kita bikin kelas baru ya. Kelas yang pertama adalah tes kucing ya. Kemudian ini saya buat lagi ya kelas berikutnya ya. Misalkan ini ada beberapa kelas tadi ya, sehingga nanti nilainya dirubah ya. Kalau tadi kan nilainya dituliskan terus ditambahkan atribut yang lain. Nah kalau ini nilai si kucingnya dirubah gitu ya, bentuknya gitu ya, atau isinya lah gitu ya. Ini saya bikin lagi new class lagi ya, new class lagi. Misalkan ini singa ya. Kemudian new class lagi tadi apa ya, macan ya, macan. Kemudian new class lagi, dan yang satu adalah cheetah ya, misalkan cheetah ya. Oke, finish ya. Oke, nah sekarang kita bikin dulu yang kelas utamanya dulu ya. Si kelas utamanya kita isikan dengan atribut seperti ini ya. Ini tinggal isikan bahwa isinya nanti kucing bisa memanjat ya. Ini untuk yang kelas kucing ya. Ini kelas kucing. Nah seperti ini. Kemudian kelas singa kita isikan untuk yang singa, kita rubah atributnya ya. Si kucing ini kita rubah ya. Ini diambil, jadi si kucing yang tadinya ini ya, nah diganti ya, diganti dengan nanti tampilannya ini ya. Nah ini berarti kita tinggal ambil saja ya, tinggal ambil saja ini dua ya. Ini tinggal saya masukin ke sini ya, biar lebih cepat ya. Kemudian untuk yang macan juga sama ya, yang macan kita ambil, sorry ini yang tadi macan ya tadi ya harusnya ya. Ini saya pindahkan dulu ya ke macan. Kemudian yang berikutnya adalah singa ya. Singa. Kemudian yang terakhir adalah cheetah ya. Nah cheetah ini yang cheetah ya. Ini nanti kita benerin ininya salah, beda ya, nama kelasnya salah, nah, pasti error ya. Ini kelas cheetah, nah dan ini ya cheetah, nah gini ya, kucing ya. Nah gini ya, tinggal di sini kita bikin satu kelas lagi ya, yang fungsinya tadi ya panggil ya. Ini tinggal kita tambahkan satu kelas lagi ya, new class. Kemudian di sini saya bikin yang public static. Ini misalkan rubah bentuk ya, rubah bentuk gitu ya. Oke. Kemudian di sininya saya ambil aja ya dari sini ya, biar cepat. Sorry, klik. Saya close dulu, malah ke klik ya. Nah ini ya, saya ambil yang ini ya. Oke. Oke.
saya masukkan ke sini ya. Nah ini ya. Oke, nah sekarang yang saya panggilnya dulu yang ini kan sama-sama atributnya sama ya, variabelnya sama nih ya. Kalau yang ini yang saya panggil adalah yang kucingnya ya. Jadi kalau ini saya jalankan, ini yang muncul nanti kucing dan macan ya. Kalau saya jalankan, yang muncul adalah kucing dan macan. Kucing bisa memanjat, macan bulunya belang ya. Nah, tinggal kita mau butuhnya apa ya. Kalau memang butuhnya langsung si kucing, ya berarti ini tinggal kita matikan kan gitu ya. Nah, ini kalau yang ini berarti yang kucing saja yang kita ambil ya. Gitu ya. Tentu nanti yang muncul ada kucing ya. Nah, tanpa merubah ini ya, kita tinggal bikin aja ini ya. Misalkan kita mau ambil yang singa ya, berarti ini tinggal kita panggil ini. Misalkan kita matikan saja ya, new kucing ya. Saya matikan saja. Saya butuhnya adalah yang singa saja gitu ya. Nah, ini berarti ininya tetap ya dipakai. Yang ininya kita ganti ya. Nah, ininya kita ganti yang singa gitu ya, singa gitu ya. Nah, ini kalau saya jalankan, nah ini nanti muncul ya, singa hidupnya ulang ya. Nah, tanpa nanti di ini kan si kucingnya nggak dipanggil ya. Nah, kalau ini kita butuh si kucingnya dalam bentuk cita ya, tinggal kita panggil kelasnya ya. Nah, ini ya, cita. Nah, ini singanya kita buang nih ya. Nah, seperti ini saya jalankan. Nah, ini berarti nanti ketika ini saya jalankan muncul ya, cita larinya kencang ya. Nah, jadi polymorphism itu, konsep polymorphism itu adalah kita merubah isi, merubah bentuk dari kelas yang utamanya, yaitu adalah di sini dalam artian tes kucing gitu ya. Dia dirubah bentuk ya isinya. Yang tadinya si kucing itu isinya adalah memanjat ya. Nah, dirubah nih, kalau kita butuhnya si kucing dalam bentuk singa, maka yang muncul yang ini ya. Singa hidupnya berkelompok. Terus kita misalkan kita bentuk si kucing dalam bentuk macan ya, kita panggil yang ini ya. Karena ini sudah, si kelas ini adalah polymorphism terhadap kelas kucing gitu ya. Sehingga dia merubah isi dari kelas kucing tersebut gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan konsep polymorphism gitu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terus yang berikutnya, konsep yang berikutnya adalah konsep yang enkapsulasi ya. Nah, konsep enkapsulasi ini ya pada dasarnya adalah bagaimana si kelas ini dibungkus gitu ya. Sehingga atribut utama dari kelas tersebut bisa disembunyikan gitu ya. Sebagai contoh, misalkan kita punya data sensitif lah gitu ya. Nah, punya data sensitif. Nah, kita bisa menyembunyikannya data tersebut ya dengan cara membungkusnya ya, sehingga nanti user hanya cukup manggil pada saat datanya diinput saja gitu ya. Tapi struktur datanya kita sembunyikan di kelas yang lain. Nah, itu konsep enkapsulasi seperti itu. Jadi dia fungsinya adalah membungkus kelas sehingga si kelas tersebut tidak bisa diakses secara langsung. Seperti itu. Oh ya, tadi ada yang terlewat ya. Tadi saya baru untuk yang yang modifier private belum saya contohkan ya. Nah, di sini kan ini kan tadi modifiernya si kucing ini kan masih protected ya. Tadi kan saya bilang kalau private itu hanya dikenal di kelas itu yang sama. Sehingga kalau di dalam package yang berbeda tentu nanti nggak akan dikenal. Kalau protected bisa dikenal di kelas yang sama, bisa dikenal di package yang sama. Default juga sama ya. Nah, kalau public berarti bisa dikenal di seluruh kelas ya. Jadi mau ada kelas yang lain gitu ya, itu bisa dipanggil gitu ya. Ya, tinggal kita panggil aja nama kelasnya ya. Jadi misalkan kalau tadi di sini misalkan sebagai contoh ya, di sini ada jinak ini di sini ada jinaknya jinak gitu ya. Nah, kalau misalkan di sininya sifatnya public ya. Nah, ini kan public nih ya. Sorry. Ini jinaknya kan di sini kan, di sini jinaknya private, jadi kita nggak bisa panggilnya. Kalau misalnya saya panggilnya yang kucing nih, ini kan ada yang public nih. Ini yang 13-nya nanti pasti muncul dia ya. Walaupun beda kelas ya. Misalkan sebagai contoh gini, saya tunjukkan ya.
cara manggilnya kan tadi ke sini ya. Nah ini ya, ini tinggal kita panggil. Ini saya kopikan saja ya, saya kopikan, pindahkan ke tes kucingnya. Nah di sini ya, misalkan di sini sorry, ini tadi kelasnya adalah rubah bentuk. Nah ini ya, misalkan saya tambahkan di sini ya. Nah ini saya masukkan lagi di sini. Nah yang public harusnya muncul ya, tapi yang protectednya karena beda package harusnya sih jadinya error nantinya ya. Nah ini ya, di sini dia sudah muncul error di sini ya. Ini adalah kucing cannot be resolved ya, karena si kucing tadi ada yang protected ya. Coba ini kita rubah dulu ya, ini jadi public ya, public. Kita balik lagi ke si rubah bentuk ya. Ini oh si kucingnya dipanggil dulu tadi, cari kita di sini kucing tadi ya. Nah, ini ya, kita coba dulu lah, nanti kita lihat errornya apa ya. Nah, cannot, kucing cannot be resolved to the type ya. Nah karena tadi tipenya ini kucingnya harus dibikin public dulu semuanya ya, public class kucing ya, harusnya bisanya kebaca ya. Coba di sini kita tambahin dulu. Coba kita bikin dulu di bawahnya ya, kucing. Nah ini ada kucing pewarisan. Kucing coba 3 ya, sama dengan new sorry new kucing. Nah ini ya, namanya pewarisan kucing ya. Ini berarti di sini coba 3 titik info satunya apa, coba lihat dulu. Kucing udah public ya di sini info 1. Oke. Nah muncul nih di sini ya. Lokal variabel ya. Ini ada 2 ini ya. Oke, kita matikan dulu. Ini ada 2 variabel yang dipanggil ya. Nah ini ya, saya coba jalankan dulu. Ini tadi ada 2 variabel soalnya ya, jadi nggak mau dia. Nah kan muncul ya. Jadi kalau tadi kan ada tes kucing juga ya. Nah karena dia sifatnya public ya, dia bisa dikenal di package yang lain ya, sekalipun ini saya masukkan di package yang polymorphism karena sifatnya di sini saya rubah jadi public ya. Tapi kalau ini saya rubah jadi protected ya, ini saya rubah jadi protected. Nah seperti ini ya.
salah satu aja ya, misal pasti ada error pasti ya. Ini saya jalankan lagi ya. Nah, oh ininya sorry, yang ininya masih public, yang ininya harusnya jadi protected class ya, bukan ininya aja ya. Ini berarti kita rubah dulu jadi protected ya, protected. Nah ini ya, only public abstract kelas kucing. Oh ini dia nggak bisa dirubah ya, karena sudah diturunkan ke sini ya. Jadinya nggak mau dirubah. Coba kalau gini ya, ini public ini ya, tetap kita ambil metodenya saja ya, ini ya, ininya protected void. Coba protected void. Nah ini ya, harusnya sih di sininya nggak mau ya. Saya jalankan. Error ya. Kenapa error? Karena tadi ya, not visible ya, info satunya not visible ya, karena dibuat protected ya, karena dibuat protected di si kucingnya ya. Di sini saya buat protected, maka di sini jadi not visible karena beda package ya, seperti penjelasan yang ada di sini ya. Jadi kalau beda package ya nggak bisa diakses oleh package yang lain ya, tuh ya. Subclassnya ya, yang bisa diambil kan subclassnya, yang utamanya nggak bisa dia ya, harus pada package yang sama ya, si kelasnya ya. Ini kan saya panggilnya kan ada kelas utamanya ya, kecuali nanti kalau saya ambil yang turunannya ya, yang jinatnya ya, karena jinat kan subclass kan fungsinya. Jadi kalau di sini saya protected ini. Nah, kalau ini saya ubah lagi dengan public ya, nanti kembali lagi seperti tadi ya. Nah, itu contoh dari modifier dari public dan protected. Nah, kalau sekarang yang private seperti apa ya? Private bisa seperti ini. Misalkan ini saya tadi rubah dulu ke public lagi ya, yang ininya saya rubah jadi protected ya. Oke, ketika ini saya panggil yang jinatnya ya, maka muncul ya 13-15 nya. Tapi kalau saya rubah di sininya jadi private ya, karena ketentuannya private itu tadi hanya dikenal pada kelas itu sendiri, maka saat saya jalankan di sini pasti error ya, karena dia tidak visible ya, si B-nya tidak visible tuh ya, kucing B-nya nggak visible ya, karena di sini si B-nya saya rubah jadi private ya. Nah gitu ya, seperti itu. Jadi kalau untuk ingin divisiblekan lagi dalam dalam package yang sama ya, minimal protected ya. Kalau public berarti ya, kalau public tentu bisa dibaca oleh semua package maupun semua kelas ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke yang sorry, ininya masih kerekam nggak ya? Sebentar saya cek dulu biar nggak salah ya. Oke, ini saya inikan lagi ya. Oke, kita cek dulu yang di sininya. Di sini juga masih merekam ya, biar nanti saya ada cadangannya ya, rekamannya ya. Jadi ada dua nih yang saya rekam ya, di sini di lokal sama di apa di BBB-nya ya, di bulbulatannya ya. Oke, sorry, ininya kayaknya layar kameranya ini freeze ya. Saya coba cek dulu ya.
Oke ya, sudah ini lagi ya. Saya share lagi ya. Oke, sudah muncul ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, selanjutnya adalah untuk yang terakhir ya adalah mengenkapsulasi ya tadi ya. Nah, sekarang kita coba buat package baru lagi ya. Di sini saya buat package baru. Ini enkapsulasi ya. Nah, seperti ini. Terus saya tambahkan di sininya ada 2 kelas ya. Ada 2 kelas. Kelas yang pertama adalah misalkan di sini enkapsulasi ya. Jadi kan fungsinya adalah untuk membuat atribut ya. Jadi untuk membungkus ya. Nah, di sini ada kelas siswa dan ada input siswa ya. Ini saya bikin dulu. Di sini adalah siswa ya. Ini. Kemudian di sini saya new class ya. Ini input siswa ya. Nah, ini ya. Finish. Oh, sorry. Ini input siswanya harusnya static ya. Ini saya delete dulu. Ini new ya. Class terus static ya, input siswa ya. Oke, finish ya. Nah, ini ya. Oke, nah sekarang kita tinggal bikin dulu ya yang siswanya ini yang akan dibungkusnya ya, yang inputnya ini yang nanti digunakan untuk menginput data ya. Jadi nanti kita masukkan saja langsung ya biar saya cepat menjelaskannya ya. Ini yang public class siswa ini saya ambil dulu yang ininya ya. Nah, ini ya. Kemudian saya masukkan ke sini. Oke, jadi nanti siswa itu ada ID, ada nama dan ada usia gitu ya. Kemudian di sininya saya tambahkan untuk manggilnya ya. Ini yang nanti kita bisa ubah-ubah ya, yang bisa diakses oleh user ya gitu ya. Sehingga ketika nanti strukturnya dirubah ya, ketika nanti datanya dirubah ya, kita punya struktur yang tetap ya, karena dibungkus di siswa gitu ya, di enkapsulasi di kelas siswa gitu. Oke, nah ini ya, jadi misal kalau ini saya jalankan ya, ini sudah pasti muncul ya, adalah yang ini ya, yang data ini ya. Nah, jadi kalau nanti user akses kemana? User aksesnya ke sini ya. Nah, karena kalau diakses ke sini nanti struktur dari si siswanya akan berubah kan gitu ya. Atribut siswanya akan berubah, nanti akan merusak data yang tersimpan kan sebetulnya kan gitu. Sehingga nanti user mengakses adalah pada kelas yang input siswanya saja, karena di sini kita bisa rubah sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, ketika nanti kita mau menambah atribut ya, kita nggak langsung di sini, tapi kita harus tambahkan dulu dari sini ya. Misalkan saya tambahkan di sini tambahkan dengan private Oke, sebentar ya, ini wah baterainya ini mau habis nih ya. You are currently the only person in this conference. Koneksinya ini ya, saya coba ini dulu. Saya sharing lagi ya. Oke, nah jadi kalau nanti saya lanjutkan lagi ya. Jadi kalau nanti dibutuhkan ya, ini nanti yang dirubah di sini ya. Jadi kita merubah strukturnya ada di sini dan ini akan aman gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita tambahkan, misalkan di sini kita tambahkan private in class misalkan gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan di sininya ya. Bisa kita tambahkan di sininya. Kita kopikan dulu.
di sini get class, ini returnnya ada kelas ya. Terus di sini kita tambahkan juga dengan kelas ya, misalkan gitu ya. Ini set class, ini new class gitu ya. Nah di sini juga sama ya, ininya adalah new class ya. Oke, nah berarti tinggal kita panggil ya, kita rubah saja nanti strukturnya di sini ya. Berarti di sini tinggal kita tambahkan input, atau ini saya biar cepat ya, saya copy paste aja ya. Ini input, ini misalkan tadi set class ya, ini ya. Ini jadi 5 lah misalkan ya, kelas 5 ya. Aduh, ininya mati terus, nyambung mati ya. You are currently the only person in this conference. Oke, seperti ini ya. Ini kelas 5, ini tinggal kita tambahkan yang ini ya. Nah, ini kan kurung ya. Ini tinggal tambahkan saja di sini ini. Copy. Paste ya. Ini berarti kelas, ini get class ya. Get class. Nah, ini ya. Oke. Ini harusnya ada tambah juga ya. Nah, oke, ini saya jalankan ya. Ini nanti dia akan diupdate ya. Nah, ya akan muncul kelas, kebalik ya, kelasnya harusnya di sini ya, usianya kan tadi 17 ya. Ini kelasnya kelas 5 nih, kebalik ini salah naruh aja ini ya. Inputnya get class, ini get usia ya. Ini harusnya tambah nih karena ditambah ini ya. Tapi sudah muncul lah. Jadi intinya ini sudah tampilkan ya. Oke, nah berikutnya yang akan saya jelaskan, nah itu berarti konsep polymorphism seperti itu ya. Jadi seperti itu, nanti penggunaannya seperti itu. Nah berikutnya saya akan coba ngejelasin mengenai soal tugasnya ya. Nah ini adalah tugas ini ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai 3 soal ini di flowchart maupun di procedure code ya. Nah hari ini saya akan coba bagaimana mengimplementasikannya ya. Jadi saya sudah buatkan sebelumnya ya, saya switch dulu karena ini saya sudah koneksinya sudah nggak jelek ya. Oke.